1. Membantu siapapun jangan sampai menyusahkan diri sendiri. 2. Kamu boleh membantu orang lain, tapi dengan syarat jangan sampai dirimu ikut terseret masalah. Kalau tidak, itu bukan lagi menolong, melainkan mencari masalah untuk diri sendiri. 3. Urusan orang lain sebesar apapun, tidak boleh kamu mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk membantu. Kalau memaksa berarti kamu sendiri yang sedang menggali lubang untuk menjatuhkan diri. 4. Hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh berterima kasih atas harga yang kamu bayar. Mereka hanya merasa beruntung karena bisa lolos dari kesulitan. Soal kamu ikut kena getah atau tidak, mereka seringkali tidak peduli. 5. Aturan dasar di masyarakat ini adalah, kalau kamu punya nilai, orang akan datang mencarimu. Kalau kamu tidak berguna, tidak ada yang peduli. 6. Membantu orang lain secara cuma-cuma seringkali sama saja dengan diam-diam membesarkan musuh. Pertukaran yang seimbang adalah strategi jangka panjang yang paling aman dalam pergaulan. 7. Perasaan yang murni hampir tidak ada. Yang benar-benar bisa mengikat hubungan jangka panjang justru adalah keterkaitan soal materi dan kepentingan. 8. Kalau kamu pamer kecantikan, akan ada banyak orang yang diam-diam menyusun rencana terhadapmu. Kalau kamu pamer kekayaan, akan ada orang rakus yang ingin menjatuhkanmu. Aku ceritakan satu kisah. Setelah mendengar kamu akan mengerti. Di sebuah kota, ada seorang pengusaha yang menemukan seorang koki hebat bernama Pak Rudi. Mereka berdua bekerja sama membuka sebuah rumah makan bernama Restoran Sentosa. Pak Rudi tidak menyetor modal, ia hanya menyumbang keahlian memasaknya yang luar biasa sebagai ganti saham. Tak disangka, usaha itu makin hari makin maju. Mereka kemudian membuka beberapa cabang baru, sang pengusaha meraup banyak keuntungan. Saat itu Pak Rudi mulai merasa tidak puas. Dalam hati ia berpikir, restoran ini menghasilkan uang sebesar ini semua karena masakan aku. Dia yang dapat untung besar, tapi bagian untukku cuma segini. Makin dipikir, makin kesal. Akhirnya Pak Rudi merencanakan sebuah langkah licik. Suatu hari, ia sengaja mencampur obat pencahar ke dalam masakan. Akibatnya banyak pelanggan keracunan ringan dan diare. Keributan pun pecah di sepanjang jalan. Reputasi restoran hancur, dan sang pengusaha terpaksa menghabiskan banyak uang untuk meredakan masalah. Belakangan, sang pengusaha tahu persis bahwa semua itu adalah ulah Pak Rudi. Kalau orang biasa, mungkin sudah langsung memecat Pak Rudi saat itu juga. Namun cara sang pengusaha justru sangat cerdik. Ia malah mengangkat Pak Rudi menjadi kepala bagian keuangan. Masalahnya Pak Rudi sama sekali tidak paham urusan pembukuan. Sang pengusaha kemudian merekrut 2 asisten akuntan yang sangat cekatan untuk membantunya. 2 orang ini sangat terampil, jadi Pak Rudi nyaris tidak perlu melakukan apapun. Setiap hari hanya minum teh, selonjoran, duduk santai berjemur. Semua pekerjaan diurus oleh 2 asisten tadi. Begitu saja, waktu berlalu 20 tahun. Saat itu Pak Rudi sudah tua, tenaganya tidak lagi kuat, dan ia ingin pensiun pulang ke kampung. Ketika berpisah, sang pengusaha bahkan memberi Pak Rudi sejumlah uang pensiun yang sangat besar. Pak Rudi sangat malu, pelan-pelan berkata, dulu yang mencampur obat pencahar